Halo apa kabar semuanya, kembali dengan Budi Reza. Kita ngomongin gadget lagi, dan seperti biasa kalau habis Apple event, ini dia untuk rekap acaranya. Ya, jadi semalam Apple event ya, Apple baru aja resmi mengumumkan produk-produk terbaru mereka, dan fokusnya ada di dua line up aja. Jadi tidak ada Apple TV yang baru, tidak ada Mac baru, tidak iPad baru, tapi fokusnya cuma dua, yaitu Apple Watch Series dan iPhone aja. Nah, untuk permulaan saya akan ngomongin tentang Apple Watch dulu, karena di sini tidak terlalu banyak detailnya yang bisa diomongin, jadi mestinya durasinya lebih singkat. Yang pertama ada Apple Watch Series 9 ya, Series 9 yang baru, yang mana kalau dilihat secara desain sebenarnya dia gitu-gitu aja gitu, nggak kelihatan ada yang wah. Fitur andalannya atau yang jadi highlight pas tadi acara launching itu ada yang namanya double tap. Jadi semacam pinch gitu yang bisa dipakai untuk macam-macam hal ya, mulai dari ngangkat, tutup telepon, bisa mulai timer serta fungsi lainnya. Saya nggak bisa bilang ini sebuah update atau upgrade yang kecil ya, karena mungkin ini bisa berguna banget untuk sebagian orang. Karena kalau tadi di ceritanya Apple, katanya ini akan bisa sangat ngebantu ketika tangan lain itu lagi sibuk, mungkin lagi megangin apa, lagi bawa jalan anjing, atau lagi mungkin lagi pegang kopi atau megang barang lainnya. Pokoknya dengan satu tangan aja katanya itu bisa sangat kebantu. Habis itu ada juga fungsi yang namanya precision finding dengan menggunakan ultra wideband ya. Ini di situ digambarkan untuk ngebantu kita mencari iPhone dengan petunjuk arah, dan bukan cuma dibunyiin doang. Kayak biasa kan kita cuma bunyiin doang ya, sekarang bisa dicari arahnya. Ini sebenarnya untuk produk Apple bukan sesuatu yang baru, karena mereka udah sempat pakai kayak di AirTag sama di AirPods Pro 2 ya. Jadi bisa nyari produknya atau barangnya dengan bantuan arah. Cuma untuk di Indonesia setahu saya sih belum belum support selama ini, karena untuk AirPods Pro aja itu cuman munculnya kayak dekat atau jauh doang, belum ada arahnya seperti kalau misalnya kita gunakan di negara lain yang memang mendukung, kayak misalnya di Singapura tuh bisa setahu saya, atau mungkin juga di Amerika sendiri. Sisanya untuk Apple Watch Series 9 ini udah sih ya, nggak ada yang terlalu wow ya. Di sini desainnya sama aja, baterainya juga tidak kelihatan lebih lama banget, karena tadi kalau saya nggak salah dengar mereka cuma bilang 18 jam, yang mana itu nggak sampai 1 hari sebenarnya, tapi dibilang all day battery. Oke. Jadi ya udah, itu untuk Apple Watch yang Series 9. Next ada Apple Watch Ultra yang kedua. Ini juga sebenarnya tidak sekeren perkiraan ya, karena emang juga nggak banyak gosipnya. Karena upgrade-nya itu sebenarnya bisa dibilang minor ya. Desainnya masih mirip, material sama, fiturnya juga nggak ada yang bener-bener baru. Palingan ngikut Apple Watch yang biasa tadi ya, ada double tap, ada precision finding, dan ada prosesor yang baru, katanya bikin animasi bakal lebih smooth ya. Oke lah, animasi lebih smooth, cuman siapa sih yang ngeliatin watch lama-lama gitu buat animasinya, kayak nggak terlalu penting kalau menurut saya untuk dari segi animasi tadi. Nah, untuk harganya dari Apple Watch Series 9, Series 9 bisa dilihat sekarang dia ada dua pilihan material casingnya, yaitu aluminium dan stainless steel, yang keduanya hadir dengan harga yang berbeda. Yang aluminium dia jelas lebih murah, sedangkan yang stainless steel dia lebih mahal. Bahkan untuk ukuran diameter terbesarnya itu harganya udah nyerempet Apple Watch Ultra. Jadi ya lumayan mahal. Ya, ini sebenarnya adalah harga kira-kira aja, saya lihat dari Apple Store Singapura, jadi konversi dari sana, dan mungkin nantinya bisa berubah. Next, kita masuk ke menu utama nih, yaitu iPhone 15, iPhone 15. Ini adalah satu produk yang sudah banyak sekali bocoran sebelum acara, cukup bikin excited sebenarnya. Dan setelah acara tadi sebenarnya menurut saya ya hype-nya itu cukup terbayarkan, karena saya bisa bilang ini adalah upgrade iPhone yang kayaknya bakal paling berasa bedanya. Soalnya kalau misal saya kilas balik ke belakang, kayak dari 11 ke 12, 12 ke 13, 13 ke 14, itu lompatannya dikit-dikit aja gitu. Kayak nggak, oh ya ada upgrade, cuman nggak kayak wah keren banget gitu. Mungkin kayak 13, 14 kemarin ada Dynamic Island ya, ada poni barunya, cuman ya nggak segitunya. Sekarang yang di iPhone 15 Pro dan Pro Max itu menurut saya oke banget sebenarnya. Salah satu yang jadi highlight dari produk Apple terbaru kali ini ya di iPhone 15 series, tidak lain dan tidak bukan sebenarnya adalah USB-C yang akhirnya beneran ada di iPhone ya. Jadi rest in peace untuk Lightning ya. Selamat tinggal, kamu tidak akan dikangenin. Secara specs dia emang berbeda ya antara iPhone yang biasa sama yang Pro, tapi sebenarnya pertanyaan yang lebih penting, kenapa USB-C ini menjadi sesuatu yang besar, jadi big deal gitu untuk iPhone? Kalau saya ngelihatnya simple, karena akan
memudahkan. Memudahkan dari segi aksesoris karena dengan menggunakan USB-C, artinya konektor akan menjadi universal atau menjadi sama dengan mayoritas produk elektronik lainnya. Jadi ya untuk mencari kabelnya satu pasti bakal jadi lebih gampang. Misal ada orang yang punya handphone Android ya. Kalau dulu kan mesti bawa 2 jenis kabel tuh, ada USB-C 1 sama Lightning 1 untuk ngecas. Sekarang karena udah sama, jadi ya cukup satu jenis kabel aja. Ini juga memudahkan sebenarnya di ekosistem Apple sendiri karena artinya user bisa menggunakan satu jenis kabel itu tadi, yaitu USB-C, dan bisa dipakai untuk ngecas semua line up produk Apple gitu, hampir mungkin ya. Jadi iPhone, iPad, sampai MacBook, bahkan AirPods Pro itu sekarang udah bisa dicas menggunakan USB-C. Emang tadi pas di acaranya itu Apple tidak mengkhususkan ada sesi untuk AirPods, cuman disebutkan selewat kalau ada AirPods Pro 2 dengan casing menggunakan USB-C. Jadi ya ekosistem Apple komplit nih, iPad, iPhone, MacBook, sama AirPods udah menggunakan USB-C yang artinya yaitu dia memudahkan. Nah, balik lagi ke soal topik memudahkan. Di sini juga konteks lainnya adalah dari segi aksesoris karena artinya bisa bilang selamat tinggal untuk converter atau dongle ke iPhone gitu ya. Entah itu dongle misalnya buat mikrofon wireless yang banyak dipakai kayak sekarang kan kayak DJI, HoloLens itu kan biasanya menyediakan konverter, satu USB-C, satu ada yang Lightning. Sekarang nggak usah, cukup pakai satu doang, USB-C. Ya jadi nggak usah mikirin Lightning lagi. Ini juga sebenarnya kalau menurut saya bisa ngebuka pemakaian lain. Misalnya untuk kipas gaming ya. Kipas gaming entah bakal kompatibel atau enggak sama iPhone, tapi karena portnya sama yaitu USB-C, ya mungkin ini akan bisa memudahkan. Jadi sebenarnya menurut saya dengan mengganti menjadi USB-C saja, yang mana sebenarnya tidak bisa dibilang inovasi sih. Apple sebenarnya telat ya. Apple sebenarnya telat, cuman ya bagus akhirnya mereka nyemplung ke USB-C, yang mana ini akan ngebuka banyak opportunity, banyak kesempatan, banyak use case yang nantinya bisa memudahkan user ketika menggunakan iPhone. Habis itu hal ini juga ditambah karena USB-C yang dipakai Apple khususnya untuk yang versi Pro itu bukan USB-C yang biasa-biasa aja, melainkan sudah USB 3, USB 3. Akan sangat ngebantu bagi mereka yang benar-benar akan menggunakan fitur-fitur Pro yang ada di iPhone, seperti ada ProRAW, ada ProRes yang ukuran datanya gede. Sekarang ya dengan transfer rate data yang lebih cepat, lebih tinggi, jadi nggak perlu capek-capek lagi tuh untuk nunggu pindahin data yang gede karena bakal jadi lebih cepat prosesnya. Nah ini di sisi yang lain juga sebenarnya nggak cuma buat mereka yang menggunakan fitur Pro-nya doang, tapi untuk user lain yang menggunakan iPhone 15 Pro dan Pro Max juga akan sangat ngebantu, misalnya untuk nge-backup data dalam jumlah gede, karena ya tinggal colok beres bisa lebih cepat. Ya itu sih sebenarnya kenapa USB-C itu menjadi sesuatu yang sangat besar dan bisa menjadi sangat signifikan di iPhone 15. Nah, sekarang baru deh saya bakal ngomongin tentang seri-serinya. Jadi saya mulai dari yang tidak Pro dulu, yaitu ada iPhone 15 dan 15 Plus ya. Jadi sama seperti tahun lalu. Desain back covernya kelihatan sama, masih dengan kamera yang disusun miring. Materialnya juga kaca, tapi finishingnya dibuat matte, bukan kaca glossy lagi. Jadi kalau di launching tadi, Apple bilangnya dengan textured matte ya. Kelihatan keren ya, jadi tidak yang terlalu mantul glossy gimana, dan saya sih suka tadi ngeliatnya. Habis itu untuk bagian layar ada upgrade. Di sini dia sudah menggunakan Super Retina XDR OLED dan udah ada Dynamic Island. Jadi ini bisa dibilang hampir setara yang versi Pro. Cuman kalau saya tadi nggak kelewatan. Seperti Apple tidak ada bilang promotion, jadi kayaknya refresh rate masih di 60 Hz, yang mana sebenarnya cukup disayangkan ya, soalnya refresh rate tinggi itu sebenarnya udah nggak cocok disebut promotion, itu bukan fitur Pro lagi, soalnya handphone kayak Android 3 jutaan aja refresh rate itu udah pada tinggi gitu kan. Ini iPhone belasan juta gitu tapi masih ngasih refresh rate 60 Hz, dan yang 120 itu dibilang promotion hanya untuk handphone Pro, jadi kayak agak klise Apple banget sebenarnya. Kemudian untuk USB-C ya seperti yang tadi saya bilang, di mana iPhone 15 series itu semua menggunakan USB-C. Cuma untuk yang versi tidak Pro ini dia menggunakan koneksi USB 2, yang mana sebenarnya kalau dari segi kecepatan transfer data itu sama aja dengan kabel Lightning yang sebelumnya, cuma ya secara port bentuknya akan lebih mudah digunakan karena sudah menggunakan USB-C. Habis itu buat kamera, resolusinya sekarang 48 megapiksel, masih 2 kamera dengan ultra wide. Ada fitur portrait baru yang cukup menarik tadi saya lihat, dimana kita bisa
ya ambil foto portrait dan refocus setelahnya. Dan selain refocus juga kita tadi kalau saya nggak salah lihat kita bisa ambil foto auto aja ya, abis itu nanti ditambahin fokusnya belakangan. Saya nggak tahu tadi saya salah lihat atau nggak, cuman kayaknya sih seperti itu dan ini bakal menarik. Tapi yang sebenarnya tadi langsung saya kepikiran adalah apakah fitur tersebut kira-kira bakal dikasih Apple ke iPhone 14 Pro. Soalnya ya kalau misalnya Apple mau bilang ini buat 15 doang kayak kurang make sense gitu. Karena dari segi chipsetnya sama dengan iPhone 14 Pro, kameranya juga sepertinya sama. Jadi harusnya iPhone 14 Pro nggak ada alasan untuk nggak dikasih fitur yang sama gitu, kecuali emang ya Apple being Apple aja jadi pelit gitu, nggak dikasih ke versi yang lama, yang mana itu kemungkinan besar sih seperti itu ya, cuman ya semoga nggak kayak gitu. Kemudian selain untuk fokus yang tadi bisa diganti-ganti, bisa di refocus setelah foto diambil, Apple juga memperkenalkan opsi 2 kali telefoto yang katanya punya kualitas optical ya. Dibilang kualitas optical soalnya karena handphone ini emang nggak punya lensa tele ya, mungkin kayak in sensor zoom gitu, yang mana tidak perlu lensa tele, dia memanfaatkan megapiksel yang besar, sensor yang besar untuk mendapatkan detail lebih ketika di zoom. Menarik dicoba nanti kalau handphonenya sudah ada. Jadi apakah hasilnya bakal oke atau enggak, nanti sama-sama kita cek. Dan oh ya, untuk kamera depan di slide Apple dan tadi di presentasi juga disebutkan bahwa udah ada autofocus ya untuk kamera depan, jadi buat selfie harusnya tidak ada masalah. Chipset, ya mungkin juga ada yang nanya chipsetnya gimana, ya sebenarnya sama seperti iPhone tanpa Pro yang tahun-tahun lalu, di mana dia menggunakan A16 Bionic seperti yang ada di iPhone 14 Pro sekarang, yang mana sebenarnya masih chipset yang sangat powerful, masih sangat bisa diandalkan, jadi ya harusnya sih tidak akan menjadi sesuatu yang bisa dikatakan deal breaker, nggak ada masalah. Nah sekarang baru nih yang paling seru sebenarnya, yaitu iPhone 15 Pro, 15 Pro, dan Pro Max. Ya jadi seperti yang udah ada di bocoran sebelum acara, materialnya dia menggunakan titanium yang kelihatan keren dan premium banget ya. Saya suka banget kelihatannya. Jadi bagian luarnya itu kelihatan, wih mantep deh pokoknya tadi lihat ya gambar-gambarnya. Dan tadi di presentasi juga disebutkan bahwa memang tidak 100% titanium ya. Jadi di bagian dalam mereka masih menggunakan aluminium, jadi kayak kombinasi gitu. Tapi frame luar titanium dan itu keren banget. Pilihan warnanya ada 4 dan kayak kalau nanti saya beli, saya bakal beli yang white titanium atau natural titanium ya, karena menurut saya itu paling kelihatan keren. Sedangkan black sama blue-nya ya bagus juga sih, cuman saya lebih suka yang lebih terang aja. Kemudian di awal presentasi tadi Apple juga bilang bahwa di iPhone 15 Pro series ini bezelnya lebih tipis ya, jadi ukuran layarnya bakal sama, tapi handphonenya bakal punya dimensi atau ukuran yang lebih kecil, baik itu yang versi Pro maupun Pro Max. Tadi saya coba cek di GSM Arena untuk datanya iPhone 14 Pro dan Pro Max, karena di website Apple udah dihapus ya. Cepet banget mereka dihapus, langsung diganti ke iPhone 15, jadi saya nggak bisa lihat lagi di website Apple, tapi di GSM Arena bisa dilihat kalau dari segi lebar dan tinggi, iPhone 15 Pro dan Pro Max ternyata punya angka yang lebih kecil dibandingkan iPhone 14 Pro dan Pro Max, tapi untuk ketebalan dia lebih tinggi ya, lebih gede. Jadi handphonenya memang lebih kecil tapi sedikit lebih tebal. Baterai nggak disebutkan ada peningkatan atau enggak, jadi ya saya nggak tahu, belum bisa bilang. Soalnya pas bikin video ini saya cek datanya di GSM Arena, untuk baterai itu masih kosong, belum ada angkanya. Jadi mungkin nanti detailnya bakal saya tambahin di deskripsi atau di kolom komen aja. Terus selain dari titanium, hal yang juga udah bocor dari kemarin-kemarin adalah action button ya. Jadi tidak ada lagi nih slider buat silent handphone yang kayak gini, udah nggak ada, bakal diganti dengan action button, yang mana action button sebenarnya udah diperkenalkan Apple di Apple Watch Ultra mereka dari tahun lalu, sekarang dimasukin ke iPhone. Dan ini action buttonnya nggak cuma buat silent, tapi memang bisa di customize ya, bisa menjadi semacam shortcut untuk bermacam aktivitas, bukan aktivitas, dengan bermacam tugas gitu ya. Bisa untuk buka kamera, buka timer, dan buka macam-macam, tadi ada beberapa daftarnya, jadi ya bisa di customize dan nggak cuma buat silent. Saya nggak tahu ini bakal kayak gimana experience-nya, karena saya udah cukup lama pakai iPhone kan ya, dan ini tuh udah terlalu menyenangkan gitu. Jadi untuk nge-silent gampang banget, cuman kalau untuk diganti dengan tombol pencet dan ditahan, tekan dan tahan gitu, ya
mungkin akan berbeda, tapi ya semoga tidak mengganggu fungsinya. Nanti kita lihat aja kalau udah ada handphonenya. Habis itu apalagi, oh ya USB-C, dia kan udah pakai USB 3 seperti yang udah saya bilangin tadi, udah panjang lebar. Cuma satu detail kecil yang tadi saya dengar pas presentasi adalah disebutkan bahwa koneksi USB 3 itu hanya bisa dengan kabel yang sifatnya opsional. Jadi saya menerjemahkan ini bahwa kabel bawaan yang ada di kotaknya iPhone 15 Pro maupun Pro Max itu adalah USB-C biasa dengan koneksi USB 2.0, USB 2. Jadi kalau mau dapat transfer rate yang lebih cepat harus beli kabel yang lebih bagus lagi. Kayak seperti itu dan tidak kaget, tipikal Apple banget. Berikutnya lanjut ke soal chipset. Ini juga kelihatan menarik ya karena ada namanya A17 Pro, A17 Pro, chipset baru yang saya yakin pasti kenceng banget ya, pasti bakal overkill luar biasa. Cuma dari penamaan menurut saya ini cukup menarik ya karena dipakai A17 Pro gitu, A17 Pro. Kalau kita lihat track record Apple ya kan dari beberapa tahun terakhir sebenarnya iPhone yang tidak Pro kayak 15 atau 14 itu kan akan menggunakan prosesor yang digunakan di seri Pro tahun sebelumnya. Nah tapi karena sekarang ada namanya A17 Pro, saya penasaran apakah nanti iPhone 16 yang tidak Pro itu akan kebagian A17 Pro juga atau mereka akan bikin A17 biasa. Itu sebenarnya yang menurut saya agak lucu nih. Jadi ya akankah seperti itu atau bakal diturunin juga, nanti kita lihat tahun depan. Cuma ya dari penamaan menurut saya cukup unik nih yang baru. Nah selain dari segi penamaan, tadi pas presentasi Apple juga sepertinya ingin menitik beratkan chipset baru, ya ini prosesor baru mereka untuk perihal gaming yang kenceng banget ya. Jadi highlightnya emang gaming, banyak banget tadi yang diomongin transistor bla bla bla, tapi yang menarik perhatian saya adalah ada dukungan ray tracing, mantap sekali. Habis itu mereka juga menggandeng beberapa developer, salah satunya ada Hoyoverse ya dengan Genshin Impact dan juga Honkai Star Rail yang sekarang menjadi satu-satunya game mobile yang saya mainkan. Jadi saya happy tadi ada dukungannya dan kelihatannya emang keren banget untuk efek air dan segala macamnya, mantap. Tapi yang menarik juga tadi ditunjukin ada Resident Evil ya, ada Resident Evil, khususnya Resident Evil 4 Remake yang belum lama ini rilis untuk konsol, itu katanya akan tersedia dan bisa dimainkan di iPhone. Ya, saya penasaran itu bakal kayak gimana. Dan itu sebenarnya cukup bisa menggambarkan bagaimana powerful chipset tersebut karena kan game itu game konsol ya akan bisa dimainkan di iPhone. Dan katanya bukan portingan biasa, bener-bener native ya. Saya penasaran bakal kayak gimana. Selain RE4 juga tadi ada Assassin's Creed yang baru, Assassin's Creed Mirage yang bahkan belum rilis, katanya juga bakal tersedia untuk iPhone. Yang mana ini semakin membuat saya penasaran seberapa kenceng ini chipsetnya. Karena kalau emang titik beratnya udah ray tracing dengan game-game yang skalanya konsol, harusnya ini kuat banget. Jadi bener-bener bikin penasaran. Nah satu lagi, seperti biasa kita akan ngomongin soal kamera. Ini juga baru ya. Yang baru sebenarnya ada fitur-fitur. Karena untuk resolusi dia sama, 48 megapiksel di lensa utamanya ya kayak begini, 48 megapiksel. Nah yang menarik tadi ditunjukin bahwa untuk tampilan angka di viewfinder kamera ya biasanya kan ada 1x, 2x. Sekarang tuh bisa diganti pakai milimeter ya. Jadi buat yang mungkin pingin pakai angka focal length, sekarang bisa diganti. Nah untuk konfigurasi kamera sendiri buat iPhone 15 Pro itu dia kamera utamanya 48 megapiksel, ada ultrawide 12 megapiksel dan telefoto 12 megapiksel. Sebenarnya yang Pro sama Pro Max ya sama sih kayak gitu. Ya jadi 48, 12, 12. Cuma yang membedakan adalah di lensa telefotonya. Untuk iPhone 15 Pro itu katanya cuma bisa 3 kali optical zoom aja dengan focal length 77 mm. Sedangkan untuk yang Pro Max itu bisa 5x atau setara dengan 120 mm. Jadi emang lebih jauh. Apple tidak menyebutkan bahwa ini adalah lensa periscope, tapi kalau dilihat dari presentasi mereka dan mereka menggambarkan cara kerjanya dengan mantul-mantulin cahaya, ya sepertinya ini adalah lensa periscope untuk yang iPhone 15 Pro Max. Menarik sebenarnya untuk dicek kira-kira nanti hasilnya kayak gimana, dan tentunya pantas banget buat diadu nih sama Samsung. Kira-kira apakah iPhone bisa menjadi handphone pegangan konser ya seperti Samsung, ataukah Samsung masih akan tetap menjadi juara ya bisa dibilang untuk handphone konser, handphone zoom untuk mendapatkan hasil foto dan video yang lebih baik. Nanti bakal kita cobain. Selain untuk zoom yang tadi, ada fitur baru juga yang namanya spatial video, yaitu ngerekam dengan lensa utama dan ultra wide
yang katanya nanti akan berguna kalau filenya disetel di Vision Pro, yaitu tahu kan ya, headset atau perangkat barunya Apple yang baru rilis tahun depan. Katanya bisa dipakai di situ dan bisa membuat video jadi lebih hidup. Entah benar atau tidak, kita lihat aja nanti hasilnya. Sisanya sebenarnya untuk video tidak ada yang baru ya. Cuma ada fitur portrait baru seperti yang tadi ada di iPhone 15 yang bisa refokus. Terus untuk ProRes ada tambahan fitur 4K 60 fps. Jadi buat yang emang menggunakan ProRes ya ada tambahan fitur tersebut yang bisa membuat ya jadi lebih powerful. Cuman kalau saya sebenarnya ya dari saya juga, walaupun saya pakai iPhone 14 Pro tidak pernah pakai ProRes. ProRAW masih sering pakai tapi ProRes belum pernah pakai. Jadi buat yang emang menggunakan itu mungkin bakal berasa bedanya. Satu lagi kita ngomongin soal harga. Ternyata tidak ada perubahan yang berarti harganya oke, di mana iPhone 15 Pro bisa lihat harganya seperti ini, sedangkan untuk yang Pro Max dia ternyata tidak terbukti lebih mahal. Mungkin angkanya kelihatan lebih mahal, tapi sebenarnya tidak, karena iPhone 15 Pro Max sekarang tidak lagi hadir dengan storage base atau paling dasar 128, melainkan ganti menjadi 256 yang paling kecil, dan ya harganya sebenarnya kalau dilihat sama aja seperti yang tahun lalu. Nah, ini handphone bisa dipesan mulai hari Jumat ini tanggal 15 September 2023 dan bakal bisa diambil minggu depan tanggal 22 September. Ya, kalau ditanya kapan bakal resmi di Indonesia, saya tidak tahu kapan. Jadi apakah beli di Singapura aja? Kita lihat nanti dapat atau enggaknya. Jadi untuk sekarang kayak segitu aja rekap buat acara Apple Event yang mencakup ada Apple Watch baru dan juga iPhone baru. Saya terkhusus lebih excited dengan iPhone pastinya karena sangat menarik. Dan kalau menurut kalian gimana dari acara iPhone yang baru ini, Apple yang baru ini? Menarik atau enggak? Fitur apa yang menurut kalian bakal lebih wah dan akan kepake? Silahkan tulis pada kolom komentar di bawah. Fitri Reza pamit, sampai ketemu lagi di video berikutnya. Dan seperti biasa, have a nice day.